Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tidja Zulastri Ramadan dengan NIM A11 2022 14481. Saya dari kelas bimbingan karir D2B. Saya akan mempresentasikan tugas ticketing app saya. Ini dibuat menggunakan framework Laravel. Oke, pertama ada show.php. Bagian script ini adalah saat user menekan tombol konfirmasi. Pertama, sistem mengumpulkan data tiket yang dipilih ke dalam array item yang berisi tiket ID dan jumlah. Data ini kemudian dibungkus menjadi JSON object, lalu dikirim menggunakan fetch API ke endpoint. Saya juga menyertakan token keamanan Laravel di header quest. Ini adalah lapisan keamanan pertama di sisi komunikasi data. Lalu selanjutnya ada di routes.web.php. Saya mendefinisikan route. Ada dua alasan desain di sini. Untuk metode post, saya menggunakan post bukan get karena request ini bersifat state changing atau mengubah data di database. Lalu middleware out, route ini berada di dalam middleware out, artinya order controller benar-benar terlindungi. User yang belum login atau quest sama sekali tidak bisa menyentuh logika bisnis di dalamnya. Jadi, server tidak perlu membuang resource untuk memproses request dari user anonim. Selanjutnya ada di order controller.php. Lalu di bagian request data validate ada tiga lapisan pertahanan data. Lapisan pertama, server-side validation. Meskipun di JavaScript tadi kita sudah membatasi input, user bisa saja mematikan JavaScript atau mengubah tools seperti Postman untuk mengirim data palsu. Oleh karena itu, di sini saya memvalidasi ulang apakah tiket ID benar-benar ada di database, apakah jumlahnya minimal 1. Jika validasi ini gagal, proses langsung berhenti dan melempar error 422. Lalu pada DB transaction. Ini lapisan kedua. Dalam satu kali checkout, ada banyak hal yang terjadi, seperti membuat nomor order, menyimpan detail tiket, dan mengurangi stok. Jika suatu kasus saat order listrik tiba-tiba mati, data akan rusak atau stok tidak sinkron. Dengan transaction, Laravel menjamin prinsip atomicity atau semua proses harus sukses. Jika ada satu yang gagal, semua perubahan dibatalkan atau rollback ke kondisi semula. Lalu ada bagian 3. Ini adalah fitur dalam suatu kasus, misal Budi dan Andi menekan tombol beli di detik yang sama. Tanpa logging, sistem mungkin akan mengizinkan keduanya membeli, sehingga stok menjadi -1. Tapi dengan look for update saat sistem memproses request Budi, database akan mengunci baris data tiket tersebut. Request Andi akan diperiksa mengantri sampai proses Budi selesai. Setelah Budi selesai dan stok jadi 0, barulah request Andi diproses. Saat giliran Andi, sistem akan melempar exception atau stok tidak cukup karena stok sudah habis diambil Budi. Ini menjamin data konsistensi tingkat tinggi. Lalu, selanjutnya ke ticket.php dan event.php. Di file ticket.php, saya mendefinisikan relasi public function event, dan di event.php, public function tickets. Fungsinya ada readability di controller. Saya tidak perlu menulis query SQL join yang panjang dan rumit.
Lalu selanjutnya maintenance. Jika nama tabel berubah, saya hanya perlu ubah di model, logika kontrol tetap aman. Dan efisiensi Laravel secara otomatis mengoptimalkan query di belakang layar saat kita memanggil relasi tersebut. Oke, selanjutnya saya akan mempresentasikan, mendemokan aplikasinya. Ini adalah halaman awal. Jika ada beberapa tiket, jika mau satu, ini ada detail-detail tiket dan stok yang ada. Lalu jika kita ingin check out, diharuskan untuk login terlebih dahulu. Kita login menggunakan user. Setelah login, baru bisa membeli tiketnya. Saya akan beli satu tiket. Check out sekarang, konfirmasi. Pesanan terkonfirmasi. Kuantiti 1, total 1,1. Lalu selanjutnya saya akan login menggunakan Uplink. Ini ada dashboard yang berisi total event, kategori, total transaksi, lalu manajemen kategori ada 3, bisa diedit. Lalu manajemen event ada 5, yang seperti di halaman awal tadi. Lalu ada history pembelian. Nah, history pembelian dari user terlihat di sini. Kira-kira seperti itu project dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.